Sebelum kita menyimak bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh Bahdowi dalam channelnya, kita simak sebenarnya gaya atau model tulisan yang dimiliki oleh Mas Kori itu seperti apa sih? Begitu, kok seolah-olah petentang-petenteng kesana kemari berani untuk atau apa namanya memberanikan diri untuk melakukan atau menulis menyusun antitesis kemudian dihadiahkan kepada Ba'alawi begitu. Gimana coba? Nah, di sini saya punya teman ya namanya Habib Alkemi. Ya, meskipun beliau susah dihubungin ya, tetapi saya mendapatkan informasinya itu dari apa namanya sebagian teman-teman YouTuber, di mana Habib Alkemi itu membongkar bagaimana sih sebenarnya gaya tulisan dari Mas Kori itu seperti apa. Mari kita simak aja langsung ya. Oke, yuk. Nggak tahu, kemarin itu cuma pura-pura aja nggak tahu kamu. Itu loh faktanya. Kenapa kok dimusuhi? Karena naskah palsu dimintai uang cetak 5 juta, nggak diterima. Oleh ini, oleh siapa? Oleh Kori ya. Terus? Transfer, nggak dikasih, itu sudah fix ya cerita aslinya. Kenapa dia marah ke saya dan jelek-jelekkan saya di room-room? Karena bukunya tidak saya lanjutkan. Kenapa anda saya lanjutkan? Nggak layak cetak. Allah, jadi bukunya Kori itu nggak layak cetak. Subhanallah. Kok mau bikin antitesis gimana ini antitesis? Waduh, buku nggak layak cetak kok. Buku nggak layak cetak kok menjadi antitesis Kiai Imad. Gimana ceritanya ini bos? Waduh, ini Habib Alkemi ini. Ini aja nih suka iseng gitu ya. Kalau misalkan nggak layak cetak, boyo jangan gitu-gitu amat. Ini Habib Alkemi. Aduh, Habib Alkemi. Terus. Amburadul tulisannya, kalau mau dan Jupir mau bukunya tak kirim. Kirim. Sudah beberapa saya edit, ya kan. Tulisannya amburadul, mana ini anak kalimat, Indo kalimat, mana ini tulisannya Arab hasil scanan. Tulis sendiri, saya ngetik sendiri, banyak yang sudah saya ketik. Minta waktu, katakanlah begini, saya memang salahnya apa menjanjikan cepat. Tapi begitu belum selesai, langsung diungkap di atas. Alkemi tidak punya utang pada saya, punya janji nggak ditepati. Tuh gitu ya. Dari room satu ke room yang lain sama. Kalau terkait Gus Hasan, mohon maaf saya luruskan nih saya. Kenapa kok tengkar dengan Gus Hasan? Karena duit juga, karena tidak dikasih bagian karena bukunya Gus Hasan laku banyak. Kenapa kok? Karena dia ngomong sendiri ke saya. Siapa yang ngomong? Kamu. Karena merasa pernah memberi asupan data. Oh, data ini. Berarti segala sesuatu gitu. Kalau ngasih data itu harus diuangkan, harus dapat cuan itu harus begitu ya. Apalagi ini Habib Alkemi, antum kan sebagai editor begitu kan dari buku yang disusun atau antitesis yang disusun oleh Mas Kori. Nah, jadi antum harus dapat cuan juga. Oh gitu Mbah Joyo ya. Allah, 16 juta diembat juga untuk bayar buku yang gagal cetak. Astagfirullah. Ya begitulah. Begitulah ya. Ngeri pokoknya Mbah. Ngeri benggas pokoknya Mbah. Terus itu dikasih data. Merasa itu, lalu minta bagian dari penjualan buku. Kan lucu. Jadi jangan salah, saya tak dengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya, tak biarkan, tapi biar nggak salah paham. Gitu. Siap Beb. Jadi sejatinya sudah tahu, semuanya sudah tahu. Oh. Dan kenapa kok tidak saya proses? Karena tidak layak. Saya ini editor, ya kan, juga penerbit buku. Dulu selama 4 tahun penerbit buku, banyak buku yang sudah diterbitkan. Jadi saya tahu layak atau tidak. Gitu. Begitu keterangannya. Jadi memang bukunya memang tidak layak cetak begitu. Gimana mau bisa jadi antitesis? Masya Allah, melawan Kiai Imad cina. Aduh, memalukan. Gak bisa bos, gak bisa. Ya salam, ya Habibana. Siapa ini? Boris. La ilaha illallah, astagfirullah. Jadi begitu ya. Coba. Yallah, cina aja. Gimana? Yang kayak gitu, apakah layak untuk menjadi sebuah antitesis untuk apa namanya tulisan-tulisan atau karya-karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Ya nggak pantas bos. Masya Allah, astagfirullah, sekolah aja enggak itu sepertinya. Tidak layak, betul. Jadi aduh, jangan-jangan apa namanya debat dengan Kiai Imad, apalagi menulis atau menyusun sebuah antitesis untuk Kiai Imad. Ya Allah, nulis saja nggak bisa. Ya meskipun saya juga
bisa dikit-dikit tapi nggak jago-jago amat begitu kan. Ya. Aduh, la ilaha illallah, kasih like karena sudah kirim paket ke Keimat. Paket apa itu? Ya. Jadi nggak perlu lah. Udah kalau kayak gitu mah debat apalagi mengeluarkan antitesis begitu ya. Untuk Keimat nggak usah. Tulisannya aja nggak layak. Masya Allah. Oh begitu, Kang Mang Ucup ya. Boleh. Masya Allah. 3 tahun ngedagel. Lo juga berapa? 3 tahun menunjukkan kejongosan lo kepada Yahudi Askenazi ya. Nah, atau jangan-jangan Anda ini yang Yahudi. Ya, gitu, Beb. Atau Bin. Atau Dak. Atau Ngos. La ilaha illallah. Paket THR ya, boleh lah. Nah ya, teman jadi lawan jadi teman jadi lawan. Ya nanti pada ujungnya dia nggak punya teman sama sekali itu. Karena tipikal pengkhianat kan seperti itu. Ya. Masa nggak ngerti sih yang kayak gitu mah? Waalaikumsalam. Subhanallah, Habibana Gafin ya. Allah, subhanallah. Jadi saya teringat dulu itu ya ketika kapan ya Lebaran kemarin kalau nggak salah. Untuk saya di jalan itu. Jadi gini ceritanya. Ada banyak saksinya itu, ada siapa Cilok, ada Kang Cilok, Paku Rokobah itu, kemudian ada King Kong Halim, ada Habib Alkemi dan juga yang lain-lain itu. Telepon grup kalau nggak salah itu ya. Yang waktu itu kita di jalan Tunda tuh. Jadi ngajakin saya katanya gimana kalau Syawal nanti kita datangin RA ya kita debat diskusi dengan mereka tuh ngapain? Saya jawab gitu kan. Karena yang pemilik tesis itu siapa? Pemilik tesis itu kan Keimat. Sehingga Keimat lah yang berhak untuk berdebat dengan RA atau tidak. Nah terus Mas Kori itu ngapain ngajak-ngajak saya? Atau sendiri aja sana ngapain ngajak-ngajak saya? Oh enggak, karena antum kan punya data enggak saya enggak mau, atau izin aja dulu ke Keimat sana. Dan saya pastikan Keimat itu pun tidak akan mengizinkan tidak akan menghendaki itu. Jadi dulu kayak gitu. Lebaran tahun kemarin waktu saya di jalan itu di tol, nyampe di tol mana itu, Cirebon kalau nggak salah ya. Tanya di luar konteks Kang Bah Joyo, kenapa bulan puasa si Otong sering bangun? Kenapa ya? Mungkin karena lapar, Mbah. Jadi kalau lapar, misalkan kita ini lapar nih, nah kita kan kalau buat tidur kan nggak bisa, tuh harus bangun. Nah si Otong mungkin juga sama, Mbah. Begitu, ya Allah. Kalau lapar, Habibana Adi tiada derita, masalah. Antum kemana aja, Beb? Ya, subhanallah. Ya, biarin aja, Mbak Nur, udah biarin aja. Karena lapar itu Mbak Joyo ya. Iya itu tahun kemarin itu saya baru ingat itu, saya ingat itu. Bisa dikonfirmasi lah ke Habib Alkemi atau King Kong Halim atau Fakur Rokobah ataupun yang lain ya yang saat itu ada itu. Bisa dikonfirmasi itu. Jadi ngajak saya, terus ngajak Gus Hasan, terus teman-teman yang lain yang sekiranya itu bisa baca kitab, terus kita sudah konfirmasi ke kepolisian keamanan cina. Untuk maju ke Rabita Alawiyah tuh ngapain? Itu sama aja dengan menjongoskan diri, kata saya ya. Terus juga nggak ada jaminan ketika memang mereka tidak punya data, lalu kemudian mereka akan taslim dengan hasil dari ini. Nggak ada. Kadang-kadang sombong itu perlu untuk menghantam orang yang takabur. Ya betul. Kang Muslihan ini cukup lawan Bang Teja aja debatnya kalau Korimah. Ya. Tiba ada. Tadi ya. Jadi gitu. Semalam KB Muhammad nongol di akhir live sambian. Terus gimana, Mbah? Ya nggak tahu itu ya. Nggak tahu itu kenapa itu. Jadi begitu dari bagaimana fenomena yang saya alami. Nah, bagaimana saya itu diajak Mas Kori untuk datang ke Rabita Alawiyah tuh ngapain? Justru sekarang kan malah Mas Korinya itu yang mendatangi Rabita Alawiyah, Habib-habibnya lah. Kalau mendatangi Rabita Alawiyah mah enggak begitu ya. Nggak jawab saya tanya. Ya mungkin beliau sibuk, Mbak. Oke.
Terus coba kita simak ya bagaimana statement yang disampaikan oleh berpelukan sama Aventador. Allah, mirip Teletubbies ya. Masya Allah, keren dong, Kang Adi. Yuk lanjut. Imat lawan Sayyid Qori. Saya ketawa aja. Saya lihat YouTube-nya Kiai Imat. Jadi Sayyid Qori, komentarnya Kiai Imat. Itu kalau mau debat dengan Kiai Imat, siapapun yang mau debat dengan Kiai Imat dilayani. Siapapun itu. Entah itu Sayyid Qori atau siapapun. Ya. Tapi harus mempunyai, Mama Sayyid Qori mewakili Pak Alawi, harus memiliki surat tugas dari Robito. Ya. Ya kan? Bagaimana pendapat Anda? Nanti saya jelasin. Lah, Sayyid Qori juga itu ngeyel, juga Kiai. Pada Kiai memiliki permintaan, harus memiliki syarat. Oh begitu, Mas Qorinya ya. Boleh. Siap, Mas Makassar, yang Makassar. Tapi Kiai Imat belum menanggapi masalah ini. Oke, saya tanggapi Kiai Imat. Maaf Sayyid Qori. Maaf. Bukan saya meroting. Mbah, kalau manggilnya jangan Sayyid, itu namanya penghinaan, Mbah. Fitnah itu namanya, Mbah. Masa haplogrup apa L ya? L itu Bangladesh. Al-Bangali. Masa? Nah, L ya, Kang Boris ya. Jangan dipanggil Sayyid, Mbak, panggil Tengku aja begitu. Masa Sayyid haplogrup L begitu? Itu sama saja seperti menganggap haplogrup G dengan panggilan Sayyid. Sayyid Bahar bin Smith gitu. Ya nggak enak. Ya begitu Beb Adi ya. Kalau antum kan J1, subhanallah Beb Adi ya. Nah, la ilaha illallah L lontong cina. L linglung bisa juga kan. Dari Nganjuk, siap Kang Johari Umar ya. Terima kasih, lanjut. Lucu. Lucu Mbak, lucu. Ya, karena lucu Anda itulah saya jadi bikin YouTube. Betul cina. Anda meminta syarat pada Kiai Imat. Itu salah. Jadi Qori salah gitu ya. Mas Qori kalah ya. Salah ya. Oke, Mas Qori salah. Oke. Sebab apa? Kiai Imat itu rakyat Indonesia yang berhak memiliki hak sebagai rakyat Indonesia untuk memerangi oknum-oknum siapapun itu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Siapapun itu yang merusak, siapapun berhak menyuarakan dan menuntut dan menanyakan. Lewat jalur hukum boleh, lewat menyampaikan pendapat, lewat YouTube juga boleh. Kiai Imat mau meneliti nasabnya Pak Alawi itu juga boleh. Jadi tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Kiai Imat itu sudah benar secara prosedur aturan hukum baik negara maupun agama. Karena apa? Kiai Imat meneliti ada sebab musabab. Karena oknum Pak Alawi. Tapi banyak Mbah oknumnya Mbah. Nggak cuma 1 2 itu, banyak ngebuadek itu. Apalagi kalau dikumpulin itu Mbah. Terus yang sudah merusak persatuan, yaitu oknum Pak Alawi membuat opini-opini dengan berbagai cara. Nusantara Jaya, jangan-jangan yang bikin grup Kiai Imat di Banten kayak kalah karena emang si Qorinya ada di situ. Ya iyalah, dia nurutin apa yang menjadi pertanyaannya. Siapa Balawi dia turutin. Kalau pertanyaan kita nggak satu pun yang kejawab kan. Pura-pura bego lagi. Terus ngebukain WA-nya lagi. Itu kan yang bikin seolah-olah kalah ya seperti itu. Terus yang ngasih tahu misalkan bacaannya siapa namanya Ustadz Qurtubi Jailani bahwa bacaannya salah itu saya. Lihat aja di share-nya langsung itu. Saya kasih tahu, tunggu. Lihat tuh, bacaannya salah. Nih. Coba ulangi lagi tuh. Dia bacanya kayak gimana? Nah, saya kasih tahu itu. Salah, harusnya gimana? Ya harusnya begini, dan begini. Terus dia tunggu gitu. Karena kan Qorinya bisa bacot. Saya kan nggak bisa bacot gitu, saudara. Bacanya dia aja nggak ngerti. Makanya, ya Allah, boro-boro ngelawan Kiai Imat. Allah, astagfirullah. Begitu loh. Qori seperti Sikabayan. Subhanallah Habibana Ratu Bagus. Subhanallah. Sikabayan ya. Sikabayan masuk ini. Masuk kota. Boleh. Lanjut. Lekan NU dan mengeklaim pendirinya juga Pak Alawi, Torekot juga Pak Alawi, bahkan makam-makam
bahkan mengaku nasab paling mulia. Ya, ada di kitabnya, Sedangkan Mbak. permasalahannya banyak sekali mengaku kalau tidak menghormati Habib, beragamanya tidak sah. Ilham Masifah, ya. Itu sah rakyat Indonesia siapapun, bukan Kiai Imam saja, semua menanyakan boleh, bahkan menuntut negara tentang kewarganegaraan itu sah tanpa syarat. Nah, bedanya dengan Qori, karena Qori mengeklaim, Qori mengakui dirinya berpihak pada Pak Alawi dan akan membela Pak Alawi dan menisbat nasab Pak Alawi, istilahnya jadi pengacara. Kan pengacara. Jadi pengacara itu kan yang memiliki keahlian dalam membela kliennya begitu. Misalkan nih ada seseorang yang punya masalah si A, masalah dengan si B. Oh ya, Mas Oktiva. Oke, siap. Terima kasih ini. Siapa sudah mengingatkan Kang Adisa ya, Mas Oktiva. Oke, Mas Oktiva. Jadi katakanlah ada seseorang yang ketika dia berhadapan dengan suatu dalam mempermasalahkan apapun. Nah, kebetulan ada nih seseorang pengacara. Kan nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ini. Seorang pengacara itu, seorang pengacara itu langsung bisa membelanya si A atau si B yang sedang dalam permasalahan. Nah, tetapi tinggal ada aduh saya lupa itu istilahnya. Surat Mbak yang biasa tuh. Surat SK lah ya, itulah saya lupa namanya. Bukan berita acara. Kayak perwakilan tuh, surat kuasa itu Kang Evil Corp ya. Ada surat kuasa bahwasannya si pengacara ini bisa maju sebagai pembela atau sebagai orang yang mendapatkan kekuasaan, mendapat kuasa dari orang yang bermasalah ini, sehingga dia bisa ngomong, bisa menjelaskan, dan seterusnya lah. Nah, makanya di sini sedang dijelaskan oleh Mbah Dowi. Bukan perwakilan, ini surat kuasa. Ya artinya, kalaulah memang yang bermasalah sekarang ini adalah Balawi, dan Balawi ini ingin membela nasabnya, tetapi dari mereka itu tidak ada yang maju begitu. Kemudian ada seseorang yaitu Qori atau Oktiva itu siap untuk membela Balawi, kemudian menghadapi Kiai Imad. Ya kan nggak bisa begitu, bos. Kalaulah Qori ini Balawi, bisa langsung berhadapan dengan Kiai Imad. Nah, tapi kalau Qori bukan Balawi dan haplogrupnya itu L, nah, kemudian dia ingin bela Balawi, ya harus dapat surat kuasa dulu begitu. Harus mendapatkan kuasa dulu, surat kuasa dulu dari RA-nya, baru bisa berhadapan dengan Kiai Imad. Nah, itulah logika sederhana ya. Logika sederhana yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memahami permasalahan ini.